Saya ucapkan selamat kepada teman-teman pendaftar atau peserta Verval sasaran 1, kedua, ketiga, dan juga keempat yang mungkin sampai saat ini sudah mengalami progres ajuan datanya telah disetujui ya. Kalau misalkan bagi yang ajuan datanya ini sedang ditolak perbaikan, maka kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Nah, alurnya setelah kita datanya disetujui, ini nanti kita akan mendapatkan tampilan bahwasanya kita lulus seleksi administrasi. Dan menurut alur PPG dalam jabatan, kalau misalkan kita sudah lulus seleksi administrasi, maka langkah berikutnya kita akan mengikuti seleksi akademik atau pretest PPG. Nah, nantinya kita akan melakukan pretest PPG atau seleksi akademik seperti ini. Kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya kita masih daring berbasis domisili ya. Nah, kira-kira untuk PPG di tahun 2023 ini kira-kira siapa saja guru yang wajib pretest PPG, ataukah nanti siapa saja yang tidak perlu mengikuti seleksi akademik lagi dan langsung lapor diri? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Terkait tentang pelaksanaan verifikasi dan validasi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk yang peserta Verval kategori 1, 2, 3 ini adalah kita mengacu yaitu pada surat edaran terbaru ya, yaitu tertanggal 21 Februari. Ini adalah untuk yang teman-teman yang telah menjadi peserta atau sudah lulus dari pendidikan guru penggerak. Dan selanjutnya di sini untuk yang peserta Verval sasaran 1, 2, 3 ini adalah mengacu pada surat edaran dari Dirjen PPG tertanggal 14 Februari tahun 2023. Nah, di sini sehingga muncul yaitu kategori peserta Verval. Untuk yang kategori peserta Verval sasaran 1, 2, 3 inilah seperti di sini. Kemudian untuk berikutnya peserta Verval kategori 4 itulah mengacu pada surat edaran tertanggal 21 Februari 2023 yaitu untuk guru penggerak angkatan 1 sampai dengan angkatan 7. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwasanya untuk peserta Verval sasaran 1 itu adalah seluruh sasaran PPG dalam jabatan yang sudah lulus seleksi akademik PPG tahun 2022, yang mana di dalamnya ini tentunya ada juga yaitu unsur dari guru penggerak atau calon guru penggerak yang saat ini sedang menempuh pendidikan guru penggerak mulai dari pendidikan guru penggerak angkatan 1 sampai dengan angkatan 7. Jadi peserta Verval sasaran 1 ini adalah seluruh sasaran PPG dalam jabatan yang dalam artian di sini sudah lulus seleksi akademik PPG tahun 2022, termasuk di dalamnya ini ada yang GP atau CGP angkatan 1 sampai dengan 7. Namun kita belum terpanggil ya PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini pada Verval 1 ini kita hanya mengupload satu dokumen saja ya, yaitu SKPBM atau surat keterangan yaitu pembagian tugas dalam mengajar. Nah, kalau misalkan di sini kita itulah peserta Verval sasaran 1, itulah peserta yang sudah lulus seleksi akademik sebelumnya, namun kita belum terpanggil PPG. Kalau misalkan seperti ini, langkah berikutnya apakah kita nanti akan ikut pretest PPG atau seleksi akademik atau tidak? Nah, nantinya kita tidak ikut pretest PPG ya. Jadi setelah teman-teman peserta Verval sasaran 1 dikarenakan sudah lulus seleksi akademik PPG 2022, kita belum mendapatkan plotting penempatan dari Kemdikbud, kita nanti tidak ikut pretest lagi, sehingga nanti kita tinggal menunggu saja untuk nantinya itu dipanggil ya PPG, yaitu melalui tahap pertama yaitu konfirmasi kesediaan. Kemudian nanti formulir pernyataan kesediaan kita akan disimpan, kemudian nanti akan ditetapkan mahasiswa. Kalau misalkan sudah penetapan, berikutnya nanti kita lapor diri ke LPTK yang sudah dikonfirmasikan ke kita tersebut. Sehingga dapat disimpulkan untuk peserta Verval sasaran 1 ini adalah kita tidak perlu ikut pretest PPG kembali. Nah, berikutnya untuk peserta Verval yang sasaran kedua itu adalah seluruh sasaran yang telah menjadi kandidat sejak yaitu tahun 2017 sampai 2019 dan menjadi antrean yang telah dinyatakan pretest PPG-nya lulus atau sudah lulus seleksi akademik, namun kita belum menyelesaikan proses seleksi administrasi ya. Entah itu karena kita nggak dapat informasi untuk melakukan seleksi administrasi di SIMPKB, atau kita telat, atau mungkin nggak lulus seleksi administrasi. Maka di sini teman-teman diminta untuk melakukan Verval kategori 2 ya, sasaran 2 inilah yang kita upload inilah dokumen secara lengkap.
Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, apakah kita ini nanti ikut pretest kembali? Nah, dikarenakan kita ini sudah lulus pretest atau sudah lulus seleksi akademik di tahun antara tahun ini adalah kita tidak akan mengikuti pretest kembali, dan kita nanti tinggal menunggu saja untuk plotting penempatan peserta PPG. Nanti kita konfirmasi kesediaan. Ini nanti langkahnya sama halnya dengan peserta yang verbal sasaran 1. Nah, berikutnya untuk peserta verbal yang sasaran ketiga. Peserta verbal sasaran ketiga itulah seluruh sasaran yang telah menjadi kandidat calon mahasiswa hingga di tahun 2022 yang dulunya itu terkendala sehingga entah itu tidak melakukan konfirmasi kesediaan, atau mungkin tidak melakukan lapor diri, atau mungkin kita undur diri di tengah-tengah pelaksanaan PPG dalam jabatan, dan juga kita belum menandatangani yaitu MOU bantuan pemerintah untuk program PPG. Nah, di sini kita mengupload yaitu verbal dokumennya inilah secara lengkap ya. Nah, kalau misalkan kita seperti ini, apakah kita nanti akan ikut pretest PPG lagi? Apakah kita ikut seleksi akademik? Maka di sini adalah jawabannya tidak ya teman. Karena di sini kita pada saat ini kalau misalkan kita sudah sampai di tahap ini, yaitu kita itu sudah lulus seleksi administrasi. Nah, inilah untuk seleksi administrasi, inilah kita sudah lulus. Kemudian untuk seleksi akademik, nah untuk seleksi akademik atau pretest PPG ini adalah kita sudah lulus. Nah, sehingga di sini nanti kita tidak ikut pretest lagi, tinggal nanti menuju penempatan saja. Apa bedanya antara peserta verbal sasaran kedua dan ketiga? Nah, kalau peserta verbal sasaran 1, peserta verbal sasaran kedua inilah sudah lulus seleksi akademik namun belum lulus seleksi administrasi. Kalau yang di sini inilah sudah lulus seleksi akademik dan seleksi administrasi, namun ketika melakukan PPG itu di tengah jalan kita tidak melanjutkannya. Tak mungkin kita nggak lakukan konfirmasi kesediaan, kemudian nggak lapor diri dan sebagainya. Maka nanti di sini kita tidak perlu ikut pretest PPG, dan nanti kita tinggal menunggu saja ya untuk informasi berikutnya di akun SIM PKB kita masing-masing. Nah, berikutnya untuk peserta verbal sasaran yang keempat. Nah, peserta verbal sasaran keempat itu adalah diperuntukkan bagi Bapak Ibu guru yang menjadi peserta pendidikan guru penggerak mulai dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 7. Nah, berikutnya di sini nanti apakah kita itu ikut pretest PPG atau tidak? Seperti yang kita ketahui bahwasanya yang masuk dalam kategori ini adalah seluruh unsur peserta pendidikan guru penggerak ya, dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 7 yang belum pernah mengikuti seleksi akademik, belum lulus seleksi akademik. Nah, maka di sini nanti kita tahap pertama itulah melakukan verbal dokumen ini secara lengkap. Dalam hal artian kita itu ikut seleksi administrasi. Karena untuk alurnya yang pertama adalah kita mendaftar seleksi administrasi, kalau lulus kita ikut seleksi akademik ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang masuk dalam kategori ini guru penggerak angkatan 1 sampai dengan 7, karena kita belum pernah ikut seleksi akademik atau belum lulus seleksi akademik, dan di sini kita itu termasuk dalam GP, ini adalah kita nanti yaitu harus ikut pretest ya. Nah, kita harus ikut pretest atau seleksi akademik nantinya. Jadi kita selalu pantau akun kita masing-masing. Setelah nanti dari unsur guru penggerak ini kita lulus seleksi administrasi, ajuan Anda disetujui, berikutnya kita pantau untuk jadwal yaitu mengikuti seleksi akademik. Kalau misalkan kita sudah lulus seleksi akademik, ini masuknya kemana? Tentunya nggak akan masuk di sasaran keempat, kita akan masuk di sasaran 1 kan. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah bagi Bapak Ibu guru yang masuk dalam kategori ini. Kalau misalkan ada peserta verbal sasaran 1, peserta sasaran 2, sasaran ketiga, sasaran keempat, apakah nanti akan ada peserta verbal yang sasaran kelima? Mungkin saja bisa, dikarenakan dalam surat edaran tertanggal 21 Februari terkait tentang verbal untuk guru penggerak itu ada, yaitu bagi teman-teman yang tidak lulus UTN PLPG. Kemudian di sini atau selain peserta verbal sasaran 1, 2, 3, dan 4, yang mana yang penting adalah untuk syarat utamanya ini adalah kita memenuhi syarat ya, memenuhi syarat, termasuk juga guru-guru baru yang TMT sampai dengan 1 Januari tahun 2020. Ini nanti akan menjadi sasaran yaitu untuk peserta PPG ya. Jadi entah itu kita itu belum lulus seleksi akademik, ataukah guru baru, atau belum pernah ikut seleksi akademik termasuk nggak lulus UTN PPG, apakah nanti kita ikut seleksi akademik, tentunya nanti akan kondisional. Nah, di sini kalau misalkan kita guru baru ya, saya guru baru memenuhi persyaratan mulai ijazah S1 D4 punya, NOPTK punya, kemudian TMT-nya adalah inilah maksimal.
maka nanti kita ikut, kalau misalkan belum pernah ikut pretest atau belum lulus, inilah kita ikut seleksi akademik kembali ya. Jadi nanti yang pretest adalah yang ini, dan di sini adalah nanti juga ikut pretest atau ikut seleksi akademik kembali. Nah, ini terkait tentang untuk alurnya. Tentunya di sini adalah mulai dari kita itu ikut dari pendaftar. Mulai dari yang pertama itu adalah kita pendaftaran dan juga seleksi administrasi. Kemudian setelah nanti kita lulus seleksi akademik, berikutnya nanti kita konfirmasi kesediaan. Tentunya dari masing-masing kategori itu berbeda untuk alurnya, dari mulai tahap pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk yang guru penggerak, tentunya nanti setelah kita lapor diri, kita akan mendapatkan rekognisi ya pada masa-masa ini, sehingga kita nanti tinggal upload saja untuk tugas yang nanti akan diminta di LMS kita, dan berikutnya kita nanti tinggal ikut uji pengetahuan saja ya. Nah, berikutnya di sini tentunya kalau menurut alurnya, ini adalah kita setelah lulus seleksi administrasi, inilah nanti kita melanjutkan ke seleksi akademik. Namun tidak semua guru kategori ini nanti akan langsung ke sini ya. Karena kita sudah lulus seleksi akademik, maka berikutnya tinggal menunggu saja untuk konfirmasi kesediaan. Nah, contohnya di sini untuk guru baru atau yang belum pernah lulus seleksi akademik namun kita terpanggil, atau mungkin juga peserta verval kategori keempat, di sini kan setelah semua ini terchecklist semua kan. Nah, terchecklist semua, maka kita lengkapi profil. Ini sama halnya kita mengikuti seleksi administrasi. Nah, di sini adalah pada bagian ini juga tertera, yaitu untuk persyaratan ikut seleksi akademik. Tentunya setelah lulus seleksi administrasi ini, kita nanti ikut seleksi akademik ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.